Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, ya anak-anak Bapak sehat walafiat. Karena kesehatan itu sangat penting dalam hidup kita untuk menjalankan seluruh aktivitas kita sehari-hari. Ya, kalau nggak sehat, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa belajar. Ya, jadi alhamdulillah kalau pada hari ini semua anak-anak Bapak dalam keadaan sehat. Sebelum kegiatan belajar kita mulai seperti biasa, ya kita membaca doa sebelum belajar. Nah, membaca doanya di dalam hati saja ya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Bapak sekalian, selanjutnya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Pak Bardan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang nggak hadir? Semua, Pak. Hadir semua. Ya, alhamdulillah ya hari ini semua hadir. Anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari membaca Quran surat Al-Falaq, ya beserta hukum bacaannya, tajwidnya. Ya, Bapak yakin kamu sudah mengulang-ulang membacanya di rumah. Ya, untuk itu Bapak ingin satu di antara kamu ya untuk membacakan surat Al-Falaq di depan kelas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Masya Allah, bacaannya bagus sekali. Beri tepuk tangan buat sahabat kamu ya Pak Zainullah. Terima kasih Bapak. Baik anak-anak sekalian, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar membaca surat Al-Falaq, pada hari ini kita akan mempelajari tentang makna yang terkandung di dalam surat Al-Falaq. Ya, adapun tujuan kita belajar pada hari ini yaitu yang pertama kamu dapat menemukan makna dalam surat Al-Falaq. Yang kedua, kamu dapat menganalisis sebab diturunkannya surat Al-Falaq. Yang ketiga, kamu juga dapat menganalisis manfaat mempelajari surat Al-Falaq. Yang keempat, kamu dapat menuliskan potongan-potongan ayat ya yang terdapat di dalam surat Al-Falaq. Ya baik anak-anak sekalian, ayat yang pertama artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, di ayat yang pertama ini Allah itu berfirman menyampaikan kepada Nabi Muhammad ya dan umatnya untuk berlindung hanya kepada Allah. Jadi nggak boleh kita itu berlindung atau minta pertolongan ya kepada yang lain. Misalnya kepada pohon, ya minta tolong ke kuburan. Nah, itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua artinya adalah dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ya, tentu kita semua akan bertanya, ya kalau tadi di ayat yang pertama kita minta perlindungan dari Allah, ya berlindung dari apa? Nah, tentu kita akan bertanya seperti itu. Maka dalam ayat kedua ini Allah menjelaskan bahwa kita berlindung dari segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh makhluk yang sebenarnya Allah ciptakan juga. Ya, itu jadi kita berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh ya kepada Allah
dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ya, ayat yang kelima, Allah juga menyampaikan dan dari kejahatan orang yang dengki, ya apabila dia dengki. Ya, jadi dengki itu adalah samalah itu artinya dengan iri hati. Ya, jadi kalau anak-anak sekalian melihat ada kawan yang mendapat kebahagiaan, ya, jangan dengki, jangan iri hati. Ya, seperti ada yang punya buku baru, tas baru, lalu dirusak tasnya, ya, lalu bukunya dicoret-coret. Nah, itu adalah satu perbuatan dengki. Nah, makanya coba anak-anak semua ya jauhi sifat dengki, karena memang dengki itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, demikianlah tadi terjemahan surat Al-Falaq yang pada intinya adalah menunjukkan kekuasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Ya, jadi Allah yang menciptakan, Dialah yang berkuasa terhadap seluruh makhluk. Ya, kita sebagai manusia, ya sebagai makhluk ciptaannya hanya bisa berserah diri dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak sekalian, seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan membuat proyek ya atau diskusi dalam kelompok ya dalam bentuk portofolio. Ya nanti Bapak akan berikan kamu tugas, ya tugasnya itu apa? Yaitu menulis kaligrafi surat Al-Falaq. Semua bisa kan menulis surat Al-Falaq? Siapa? Ya dalam surat Al-Falaq ada 5 ayatnya. Nah, kamu bisa tulis di selembar karton. Ya nanti akan diberi warna-warni ataupun hiasan-hiasan yang sangat menarik, ya sehingga semua suka untuk membacanya. Ya, nanti di bagian bawahnya, ya itu setiap kelompok itu beda-beda. Ya, kelompok 1, ya tadi bagian atasnya menulis kaligrafi surat Al-Falaq, di bawahnya itu diberi keterangan, ya diberi keterangan isinya adalah makna surat Al-Falaq. Kelompok 2 sama ya, atasnya surat kaligrafi, surat Al-Falaq dalam bentuk kaligrafi, di bawahnya dibuat keterangan sebab diturunkannya surat Al-Falaq. Kemudian di kelompok 3 juga sama, di atasnya itu dibuat kaligrafi surat Al-Falaq dan di bawahnya itu ya dibuat keterangan manfaat belajar atau manfaat membaca surat Al-Falaq. Ya, jadi ada 3 kelompok. Ya, yang pertama tadi menyebutkan makna, yang kedua menyebutkan sebab diturunkannya, dan yang ketiga menyebutkan manfaat dari membaca surat Al-Falaq. Sudah paham kira-kira anak-anak semua? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. jadi dari ketiga kelompok itu ya membuat tugas proyek itu dengan sebaik-baiknya, ya dibuat warna, kemudian gambar-gambar lain agar menarik. Nah, kemudian tugas proyek ini dikerjakan hari ini juga dan selesai hari ini juga, ya Bapak kasih waktu selama 40 menit untuk menyelesaikannya. Nanti selain itu kalau sudah selesai, ya 1 orang perwakilan dari setiap kelompok maju, ya tampil ke depan kelas. Tugasnya ngapain? Menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Dan nanti kelompok lain akan memberikan tanggapan ataupun saran, ya dari
kerja kelompok ini Bapak persilahkan kamu untuk mencari atau menggali informasi sebanyak-banyaknya dari buku dan boleh juga melalui ya searching di Google. Ya, kalau ada yang bawa HP silakan dibuka Google-nya ya, kemudian dicari informasi-informasi mengenai tugas-tugas di kelompoknya masing-masing. Ya, anak-anak sekalian, waktu 40 menit sudah berlalu dan Bapak lihat tugas kamu semuanya sudah selesai, dan sekarang Bapak minta setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, dari Bapak amati ya, dari ketiga kelompok ini, kelompok 2 adalah kelompok yang paling bagus dalam membuat portofolio. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Nah, nanti seluruh hasil portofolio ini dia akan dipajangkan di dinding kelas ya. Tujuannya apa? Supaya bisa kamu baca setiap saat ya. Apa itu makna surat Al-Falaq, apa itu sebab-sebab diturunkannya surat Al-Falaq, kemudian apa itu manfaat dari membaca surat Al-Falaq ya. Baik anak sekalian, selanjutnya Bapak akan bagikan ya lembar kerja individu ya, kamu bisa kerjakan nanti secara individu ya, sendiri-sendiri, semua dapat mengerjakan ya dalam waktu 10 menit. Nah, ini Bapak bagikan ya lembar-lembarnya untuk kamu kerjakan pada hari ini juga. Ya, hari ini kita sudah mempelajari tentang makna, sebab diturunkannya, dan manfaat membaca surat Al-Falaq. Nah, Bapak ingin kamu membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, coba kepada anak Bapak, Ibu Vera, ya, apa kira-kira kesimpulan pada kegiatan kita hari ini? Kesimpulan dari materi yang bisa saya ingat, Pak, yaitu kita hanya memohon perlindungan itu hanya kepada Allah, Pak. Dengan sering membaca surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terhindar dari segala bentuk kejahatan Ya. maupun tidak. Ya, bagus Bu Vera ya, kesimpulannya kita belajar pada hari ini adalah ya, kita hanya memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita itu memohon ya ataupun minta sesuatu itu kepada selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat dari membaca surat Al-Falaq ya, kalau kita sering membacanya, mau pergi kita kita baca, mau tidur kita baca ya, insya Allah kita akan terhindar dari segala bentuk kejahatan. Baik anak sekalian, untuk tugas di rumah kamu, kerjakan tugas buku ya di halaman 7 ya. Minggu depan insya Allah kita akan mempelajari tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Ya, alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah usai ya. Bapak tutup dengan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.